Selamat datang calon akuntan. Nah, sekarang kita akan mempelajari modul pertama yaitu transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomis yang mempengaruhi kondisi keuangan dari entitas bisnis itu tersendiri. Yang berikutnya akan kita pelajari adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilities atau kewajiban atau utang plus ekuitas atau modal. Aset itu apa sih? Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contoh aset apa aja? Kas, piutang usaha, perlengkapan, persediaan barang, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, tanah, gedung, kendaraan, dan mesin. Kalau liabilities adalah klaim kreditor terhadap aset atau investasi eksternal. Jadi liabilities itu sama aja dengan investasi di perusahaan kita, tapi sumber dananya dari pihak ketiga atau pihak eksternal. Contoh liabilities apa aja? Yang pertama adalah hutang gaji, hutang usaha, hutang pajak, obligasi, hipotek, pinjaman bank, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Berikutnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah klaim kepemilikan terhadap aset atau investasi internal. Modal perusahaan yang sumbernya adalah dari internal. Contoh untuk perusahaan perseorangan yaitu namanya biasanya modal disertai nama pemilik modal. Contoh di sini adalah modal Agus. Yang kedua adalah perusahaan partnership, jadi modalnya lebih dari satu orang. Misalnya modal Bambang dan modal Catur. Dan ketiga adalah perusahaan perseroan. Modalnya biasanya ada modal saham biasa dan modal saham preferan. Jadi persamaan akuntansi, saya ulangi lagi, adalah aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Nah, ini contoh transaksi. Arik menginvestasikan uang sebesar 50 juta dan gedung 400 juta dan kendaraan 150 juta untuk membuka usaha Arik Smart yang bergerak pada usaha jasa bimbel. Nah, ini contoh format persamaan akuntansi sesuai dengan transaksi yang ada. Transaksi sederhana. Yang pertama adalah aset. Aset terdiri dari kas, gedung, dan kendaraan. Yang kedua liabilities atau utang. Ketiga equity atau modal. Dan jangan lupa kasih keterangan ya guys. Dari transaksi yang pertama, Arik menginvestasikan uang sebesar 50 juta, gedung 400 juta, dan kendaraan 150 juta. Nah, dari data-data ini maka kita masukkan di format persamaan akuntansi berikut. Jadi, kas uang sebesar 50 juta masuk ke kolom kas. Gedung 400 juta masuk ke kolom gedung. Dan kendaraan 150 juta dimasukkan dalam kolom kendaraan. Jadi dari total ini modal yang diinvestasikan Arik adalah 50 juta ditambah 400 juta ditambah 150 juta, totalnya menjadi 600 juta. Jadi sampai dengan transaksi A ini, posisi keuangan dari perusahaan jasa bimbel adalah aset sama dengan 600, modal sama dengan 600. Jangan lupa ya, kita beri keterangan di samping ini adalah investasi awal. Contoh berikutnya adalah yang B. Usaha Arik Smart membeli perlengkapan kantor di toko buku Gramedia 400.000 dan membayar biaya transport 100.000. Nah, A tadi, ini kan transaksi A tadi, kas 50 juta, gedung 400 juta, kendaraan 150 juta. Nah, sekarang kita membeli perlengkapan dan biaya transport. Makanya kita masukkan ya. Beli perlengkapan itu biasanya dibayar dengan secara tunai ya. Makanya kas kita berkurang 400,
perlengkapan kita bertambah 400. Transaksi yang kedua adalah biaya transport. Biaya transport berarti mengurangi kas 100.000 dan beban transport 100.000. Kalau beban itu mengurangi modal atau ekuitas ya, jangan lupa. Jadi kalau ada pengeluaran beban dan penerimaan pendapatan itu mempengaruhi di modal dan atau equity ya. Jadi sampai dengan transaksi B, posisi kas kita adalah 49.500.000, yaitu 50 juta dikurangi 400.000 dan 100.000. Perlengkapan kantor posisinya adalah 400.000. Gedung tidak berubah 400 juta, kendaraan juga tidak berubah 150 juta, modal kita berkurang menjadi 599.900.000 dikurangi 100.000 beban transport. Mari kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, sebelum ke contoh ketiga, kita analisa transaksinya. Sebagai akibat dari transaksi A tadi, modal Tuan Arik bertambah menjadi 600 juta yang bersumber dari aset berupa kas, gedung, dan kendaraan, yaitu 50 juta, ditambah 400.000, ditambah 150 juta. Jadi, dari transaksi A ini, maka persamaannya menjadi aset sama dengan equity. Karena sampai transaksi A belum ada utang ya. Jadi aset sama dengan equity senilai 600.000. Pada transaksi B, aset berupa perlengkapan bertambah 400.000, sedangkan aset berupa kas berkurang 400.000. Dari transaksi ini, persamaan akuntansinya tetap karena tadi beli perlengkapan itu hanya mempengaruhi di aset. Aset kas berkurang, aset perlengkapan bertambah. Jadi tidak berpengaruh ya. Jadi tetap 600 juta. Jadi persamaan sampai transaksi B yang pertama, aset masih sama dengan equity senilai 600 juta. Berikutnya dari transaksi transportasi, membayar transportasi, maka kas berkurang 100. Modal juga ikut berkurang 100. Jadi persamaannya menjadi aset sama dengan equity, tapi nilainya menjadi 599.900.000. Transaksi C. Usaha Arik Smart menerima pendapatan jasa kursus akuntansi sebesar 2 juta. Nah, kalau ada beban pendapatan, itu yang mempengaruhi, apa yang dipengaruhi kira-kira? Ya, betul. Jadi yang mempengaruhinya adalah modal. Nah, dari transaksi C ini, usaha Arik Smart mendapatkan 2 juta. Berarti kas bertambah 2 juta, modal juga ikut bertambah 2 juta. Nah, 2 juta ini kita kasih keterangan pendapatan jasa. Jadi sampai transaksi C, posisi laporan posisi keuangan adalah kas 51.500.000, yaitu 49.500.000 ditambah 2 juta. Perlengkapan tetap 400.000, gedung tetap 400 juta, kendaraan tetap 150 juta, dan modal bertambah 2 juta menjadi 601.900.000. Jadi modal yang bertambah ya, 2 juta, karena adanya pendapatan jasa. Lanjut ke contoh transaksi yang D. Arik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Dalam akuntansi untuk perusahaan perseorangan, pemilik modal bisa mengambil uang yang dia investasikan atau penarikan modal istilahnya. Dan kalau di persamaan akuntansi biasanya dinamakan prepe ya. Nah ini ya transaksinya ya. Jadi Arik mengambil uang 5 juta, berarti kas berkurang 5 juta menjadi 46.500. Perlengkapan tetap 400, gedung 400 juta, kendaraan 150 juta, dan modal berkurang 5 juta menjadi 596.900.000. Contoh berikutnya yang E. Untuk menambah modal usaha, Tuan Arik mendapat pinjaman dari Bank BCA sebesar 15 juta. Nah, kira-kira apa nih yang ditambah atau yang dikurang?
Berarti betul ya, kas yang bertambah ya, karena kita dapat pinjaman, berarti kas bertambah 15 juta. Tapi dibarengi dengan hutang juga bertambah 15 juta. Sehingga sampai dengan transaksi E, posisi kas itu 61.500.000, perlengkapan 400.000, gedung 400 juta, kendaraan 150 juta, hutang bertambah 15 juta. Sedangkan modal tidak berpengaruh. Modal sekarang 596.900.000. Yang ke transaksi ke-6, yaitu membayar beban gaji sebesar 2 juta. Nah, kira-kira apa nih yang berkurang nih? Ya, kas ya yang berkurang ya pasti ya. Karena kita membayar gaji. Berarti kas berkurang 2 juta. Ingat tadi, yang mempengaruhi modal adalah beban, pendapatan, penambahan investasi atau penarikan investasi. Jadi membayar gaji itu kas berkurang dan modal juga ikut berkurang. Nah, kesimpulan ya dari transaksi di atas yang mempengaruhi akun modal ya yang tadi yang saya sebutkan, kalau bertambah itu adanya investasi dan kedua penerimaan jasa. Contoh tadi transaksi yang pertama A ya, investasi awal, udah itu penerimaan jasa bimbel. Kalau berkurang itu adanya penarikan modal, yaitu transaksi D tadi ya, prepe ya, dan pengeluaran beban. Contohnya di transaksi B dan F. Kesimpulan kedua, setiap transaksi minimal mempengaruhi dua perkiraan atau akun. Contohnya aset dengan aset, ya transaksi yang B tadi. Beli perlengkapan secara tunai, aset kas berkurang, dan aset berupa perlengkapan bertambah. Yang kedua mempengaruhi aset dan equity. Apa aja sih yang mempengaruhi equity tadi? Ya, contohnya investasi awal, udah itu penerimaan jasa, penarikan modal atau prepe. Yang ketiga pengeluaran beban. Kesimpulan ketiga artinya jumlah aset sama dengan liabilities plus equity. Berikutnya, video berikut ini akan kita pelajari ya masalah laporan keuangan secara sederhana ya. Setiap menyusun daftar persamaan akuntansi, selanjutnya menyusun laporan keuangan sederhana. Yang pertama, kita akan buat laporan laba rugi. Isinya adalah ringkasan pendapatan dan beban. Jadi laporan laba rugi isinya yang ada di kolom modal, jangan lupa ya, yang ada di kolom modal atau equity. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu berisi ringkasan perubahan modal. Dan ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, berisi daftar aset, liabilities, dan equity pada saat tertentu. Nah, kalau di laporan posisi persamaan akuntansi ada di posisi yang paling bawah. Itu adalah laporan posisi keuangan terakhir. Itu yang dibuat di neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu berisi ringkasan perubahan saldo kas. Nah, contoh laporan laba rugi ya. Jadi kita tadi adalah pendapatan jasa 2 juta, beban gaji 2 juta, beban transport 1 juta. Berarti pendapatan 2 juta, bebannya 2 juta 100. Berarti kita rugi atau loss ya 100.000. Berikutnya laporan perubahan equity. Nah, modal awal tadi berapa? 600 juta ya kita investasi awal. Udah itu laba rugi berapa? Kita kan rugi nih. Berarti dimasukkan posisi rugi. Udah itu prepe 5 juta. Berarti rugi ditambah prepe menjadi minusnya 5 juta 100. Jadi modal akhir sekarang 594.900. Berikutnya kita akan nyusun posisi keuangan. Nah, posisi keuangan gini ya. Jadi modal akhir adalah dari laporan perubahan equity nilainya ya. Dan total aset harus sama dengan total liabilities ditambah modal. Jadi harus balance antara aset dengan sebelah debit dengan sebelah
kredit harus sama. Ini sama ya. Berarti persamaan yang kita buat tadi sudah benar, yaitu total aset 609.900.000 dan total liabilities plus equity 609.900. Berikutnya kita buat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu berisi 3 bagian, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Saldo akhir periode harus sama dengan saldo kas pada neraca. Pada periode ini, usaha Bimbel Arisma tidak ada aktivitas investasi berupa pembelian atau penjualan aset tetap ya. Jadi cuma ada aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Ini contoh laporan arus kas ya. Kas yang diterima dari pelanggan 2 juta. Udah itu pembayaran kas untuk beban 2.500.000, sumbernya dari tadi itu ya. Jadi arus kas neto 500. Kas diterima 2 juta, pengeluarannya 2.500.000. Jadi minus 500 ya, arus kasnya netonya minus 500.000. Ketiga, aktivitas pendanaan. Kas diterima dari investasi awal 50 juta, pinjaman bank 15 juta, penarikan investasi 5 juta. Jadi arus kas netonya adalah 60 juta, yaitu 50 ditambah 15 dikurangi 5. Nah, 60 juta dikurangi 500.000, nilainya adalah 59.500.000. Ini namanya kenaikan neto di kas pada tahun berjalan. Jadi saldo kas akhir 59.500 dan harus sama dengan saldo yang ada di neraca. Terima kasih.